Tatabur rukhas itu memilih pendapat yang ringan saja, yang mudah dari banyaknya pendapat ulama fikih, ulama madhab, ulama mujtahid gitu. Dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Selama ada ulama yang mengatakan itu, silahkan. Mau pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau dari Hambali, atau dari yang lain gitu kan, boleh silahkan, selama ada ulama yang mengatakan, dan ulama tersebut itu mu'tabar, artinya diakui oleh ulama yang lain, bukan ulama abal-abal. Jadi yang mengatakan pendapat itu harus ulama yang mu'tabar, yang diakui, yang teruji oleh ulama yang lain, teruji oleh zaman gitu. 4 mazhab ini kan sudah teruji oleh zaman sejak 1000 tahun yang lalu, abad kedua, ketiga Hijriah gitu. Sekarang sudah abad ke 14, 15 Hijriah gitu. Sudah teruji gitu kan pendapatnya para ulama 4 mazhab, dan ulama 4 mazhab ini sudah diakui oleh ulama yang lain, diakui keilmuannya, keulamaannya, kepakarannya dan sebagainya. Nah, silakan sedulur semua orang awam memilih pendapat manapun yang lebih mudah dari ulama manapun. Yang penting ulamanya itu muktabar, diakui, teruji. Yang pertama, tatabur rukhas, memilih pendapat yang ringan. Para ulama memang ada yang membolehkan mengambil pendapat yang lebih mudah untuk diamalkan dibanding pendapat ulama yang terkesan berat dan sulit, dengan alasan bahwa memang tidak ada larangan dalam syariah ini untuk beribadah sesuai dengan pendapat ulama yang memudahkan. Dalam fikih, kita sebagai orang yang awam yang hanya mengikuti para ulama madhab atau mujtahid, kita bebas memilih pendapat mana yang kita sukai, selama memang pendapat itu keluar dari mulut seorang ulama mujtahid yang muktabar, yang memang punya kapasitas untuk itu, dan bukan keluar dari seorang yang sama sekali tidak kompeten dalam mengeluarkan sebuah pandangan atau fatwa dalam masalah fikih. Terlebih lagi bahwa sama sekali tidak ada larangan dalam syariah ini untuk memilih pendapat yang lebih berat jika memang ada pendapat yang lebih ringan. Pendapat mana yang kita ikuti, kita bebas memilih. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan ataupun perbuatan, menunjukkan kebolehan untuk mengambil pendapat yang memudahkan sebagai landasan beribadah. Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan, Ana Aisyah qalat ma khayyara Rasulullah SAW baina amrain qattun illa ikhtara aisaruhuma illa an yakuna fihi ithmun fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW tidak diberikan 2 pilihan kecuali yang memilih yang paling mudah, kecuali jika itu dosa. Kalau itu dosa, ia adalah orang yang paling menjauhinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi begini lor, tatabur rukhas itu memilih pendapat yang ringan saja, yang mudah dari banyaknya pendapat ulama fikih, ulama madhab, ulama mujtahid gitu. Dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Selama ada ulama yang mengatakan itu, silahkan. Mau pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau dari Hambali, atau dari yang lain gitu kan, boleh silahkan, selama ada ulama yang mengatakan, dan ulama tersebut itu mu'tabar, artinya diakui oleh ulama yang lain, bukan ulama abal-abal. Jadi yang mengatakan pendapat itu harus ulama yang mu'tabar, yang diakui, yang teruji oleh ulama yang lain, teruji oleh zaman gitu. 4 mazhab ini kan sudah teruji oleh zaman sejak 1000 tahun yang lalu, abad kedua, ketiga Hijriah gitu. Sekarang sudah abad ke
14-15 Hijriah gitu. Sudah teruji gitu kan pendapatnya para ulama empat madhab, dan ulama empat madhab ini sudah diakui oleh ulama yang lain, diakui keilmuannya, keulamaannya, kepakarannya dan sebagainya. Nah silakan sedulur semua orang awam memilih pendapat manapun yang lebih mudah dari ulama manapun, yang penting ulamanya itu muktabar, diakui, teruji gitu. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah selalu ditawarkan oleh pendapat pilihan-pilihan yang mudah, kecuali itu dosa dan maksiat. Kalau dosa dan maksiat itu pasti ditinggalkan, dijauhi, tidak dipilih oleh Rasulullah.